Selamat datang pada perkuliahan ilmu hama dan penyakit tanaman. Setiap musim tanam, petani menghadapi ancaman dari berbagai jenis hama yang dapat menurunkan hasil produksi tanaman. Namun, jumlah hama di lapangan tidak selalu tetap. Populasinya dapat meningkat, menurun, bahkan meledak pada kondisi tertentu. Lalu, apa yang menyebabkan populasi hama berubah? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan bagaimana cara memahami dinamika tersebut untuk mendukung pengendalian hama yang tepat? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari konsep populasi hama tanaman, mulai dari pertumbuhan populasi, faktor lingkungan yang memengaruhi, hingga penerapannya dalam pengelolaan hama di bidang pertanian. Selamat mengikuti pembelajaran, semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita dalam bidang perlindungan tanaman. Pada dasarnya, masalah hama merupakan masalah populasi. Suatu serangga akan menjadi hama apabila jumlah populasinya meningkat hingga menimbulkan kerusakan pada tanaman. Fluktuasi populasi hama dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor dalam atau intrinsik, serta faktor lingkungan atau ekstrinsik. Interaksi kedua faktor tersebut dikenal sebagai dinamika populasi. Pada slide ini kita fokus pada faktor dalam, yaitu faktor yang berasal dari kemampuan biologi serangga itu sendiri. Faktor tersebut meliputi kemampuan berkembang biak, kecepatan reproduksi, nisbah kelamin, tingkat keperidian atau fekunditas, serta panjang pendeknya siklus hidup. Semakin cepat serangga berkembang biak, semakin tinggi jumlah telur yang dihasilkan, dan semakin singkat siklus hidupnya, maka populasi hama dapat meningkat dengan cepat di lapangan. Populasi hama tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam tubuh serangga, tetapi juga oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mendukung maupun menghambat perkembangan populasi hama di lapangan. Faktor tersebut terdiri dari faktor abiotik seperti temperatur, kelembapan, curah hujan, cahaya, dan angin. Selain itu, ada faktor biotik seperti kompetitor dan musuh alami yang berperan menekan populasi hama. Ketersediaan makanan juga sangat berpengaruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Semakin sesuai kondisi lingkungan dan makanan yang tersedia, maka populasi hama dapat berkembang lebih cepat. Temperatur merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat memengaruhi kehidupan serangga hama. Suhu dapat mempengaruhi siklus hidup, aktivitas serangga, hingga penyebaran geografisnya. Setiap serangga memiliki batas suhu minimum, optimum, dan maksimum untuk dapat hidup dan berkembang. Pada suhu optimum, aktivitas dan perkembangan serangga berlangsung paling baik. Jika suhu terlalu rendah, serangga dapat mengalami hibernasi atau penurunan aktivitas. Sebaliknya, pada suhu yang terlalu tinggi, serangga dapat mengalami aestivasi untuk bertahan hidup. Faktor biotik merupakan faktor lingkungan yang berasal dari makhluk hidup lain dan berpengaruh terhadap populasi hama. Pada slide ini, faktor biotik dibagi menjadi kompetitor dan musuh alami. Kompetitor dapat terjadi antar individu dalam satu spesies atau intraspesifik, maupun antar spesies berbeda atau interspesifik. Kompetisi biasanya terjadi dalam memperebutkan makanan, ruang hidup, dan tempat berkembang biak. Selain itu, terdapat musuh alami yang berperan penting dalam menekan populasi hama, yaitu predator, parasitoid, dan patogen. Parasitoid sendiri dapat dibedakan menjadi ektoparasitoid, endoparasitoid, dan hiperparasitoid. Keberadaan faktor biotik ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi dasar dalam pengendalian hayati hama tanaman. Resistensi tanaman adalah kemampuan alami tanaman untuk melindungi dirinya dari serangan hama dan penyakit. Ada 5 faktor penentu resistensi tanaman, yaitu faktor fisik meliputi bentuk dan warna, faktor kimiawi berupa bau dan rasa, faktor anatomi yaitu struktur jaringan, faktor fisiologis melalui produksi metabolit sekunder, dan faktor genetik. Sementara itu, mekanisme resistensi tanaman terdiri dari 3 jenis utama. Antisenosis, yaitu mekanisme yang membuat tanaman tidak disukai oleh hama. Antibiosis, di mana tanaman menghasilkan senyawa yang dapat menghambat atau membunuh hama. Dan toleransi, yaitu kemampuan tanaman untuk tetap tumbuh dan berproduksi meskipun telah diserang. Faktor makanan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi serangga. Faktor ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu kualitas dan kuantitas makanan. Berdasarkan jenis makanannya, serangga dibedakan menjadi 3 kelompok, herbivor yang memakan tumbuhan, karnivor yang memakan hewan lain, dan saprovor yang memakan bahan organik yang sudah membusuk. Sedangkan berdasarkan variasi makanannya, serangga dibagi menjadi monofag yang hanya makan satu jenis tanaman saja, oligofag yang makan beberapa jenis tanaman dalam satu keluarga, dan polifag yang dapat memakan berbagai jenis tanaman dari keluarga yang berbeda. Selanjutnya, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi yang dinamis antara komponen biotik dan komponen abiotik di suatu lingkungan. Ekosistem dibangun secara bertingkat, dimulai dari individu,
kemudian berkembang menjadi populasi, lalu komunitas, hingga membentuk ekosistem secara utuh. Dalam ekosistem, terdapat aliran energi yang digambarkan melalui rantai makanan. Tumbuhan sebagai produsen menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Hewan pemakan tumbuhan disebut konsumen primer, seperti belalang. Kemudian ada konsumen sekunder seperti burung, konsumen tersier seperti ular, dan predator puncak seperti elang. Selain itu, terdapat dekomposer seperti jamur, yang menguraikan bahan organik menjadi zat-zat yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Natalitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan suatu populasi. Natalitas adalah tingkat kelahiran atau kemampuan populasi untuk menghasilkan individu baru dalam satuan waktu tertentu. Terdapat dua jenis natalitas, yaitu natalitas potensial, yaitu jumlah maksimum individu baru yang dapat dihasilkan populasi pada kondisi lingkungan yang paling ideal dan konstan. Sedangkan natalitas nyata adalah jumlah individu baru yang benar-benar dihasilkan oleh populasi pada kondisi lingkungan yang sebenarnya, yang selalu berubah-ubah. Natalitas ini dipengaruhi oleh kepridian, yaitu banyaknya telur yang dihasilkan betina, dan fertilitas, yaitu banyaknya keturunan yang berhasil hidup, serta nisbah kelamin jantan dan betina yang idealnya seimbang. 1:1. Semakin tinggi natalitas nyata suatu populasi, semakin cepat pula laju pertumbuhan populasinya. Mortalitas adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan populasi. Mortalitas didefinisikan sebagai banyaknya individu yang mati dalam suatu populasi per satuan waktu. Tingkat mortalitas yang tinggi dapat menekan pertumbuhan populasi, sedangkan mortalitas yang rendah akan mendukung pertumbuhan populasi yang lebih cepat. Ada berbagai penyebab kematian dalam populasi, di antaranya penuaan atau kematian fisiologis, vitalitas rendah, kecelakaan, kondisi fisikokimia seperti cuaca ekstrim, serangan musuh alami, kelangkaan sumber daya makanan, serta kekurangan tempat berlindung. Dalam studi dinamika populasi, mortalitas sering dianalisis menggunakan kurva kesintasan. Kurva ini menunjukkan seberapa banyak individu yang masih bertahan hidup dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam siklus hidup suatu organisme, khususnya hama. Pada grafik ini terdapat 3 tipe kurva kesintasan. Kurva A menunjukkan mortalitas rendah pada awal kehidupan dan baru banyak mati pada tahap dewasa. Kurva B menunjukkan kematian yang relatif merata sepanjang siklus hidup. Sedangkan kurva C menunjukkan mortalitas sangat tinggi sejak tahap telur dan larva, sehingga hanya sedikit yang mencapai tahap imago. Dengan memahami kurva kesintasan, kita dapat mengetahui pada tahap mana kematian paling banyak terjadi, sehingga sangat membantu dalam pengelolaan populasi hama. Untuk memahami lebih detail tingkat kematian pada setiap fase, kita dapat menggunakan neraca kehidupan atau life table. Neraca kehidupan ini menunjukkan tabulasi jumlah individu yang masih hidup, jumlah yang mati, serta penyebab kematian pada setiap tahap perkembangan populasi hama, mulai dari telur hingga imago. Pada contoh ini, dari 200 telur yang dihasilkan, mortalitas tertinggi terjadi pada fase larva 35 dengan 60% kematian, terutama disebabkan oleh parasitoid. Sementara mortalitas paling rendah terjadi pada fase imago. Dengan menggabungkan neraca kehidupan dan kurva kesintasan, kita bisa mengetahui tidak hanya kapan mortalitas paling tinggi, tetapi juga faktor penyebab utamanya, sehingga sangat berguna untuk pengendalian populasi hama. Selain natalitas dan mortalitas, faktor lain yang sangat memengaruhi dinamika populasi adalah pemencaran. Pemencaran atau distribusi adalah perpindahan individu-individu dalam suatu populasi, baik keluar dari wilayahnya yang disebut emigrasi maupun masuk ke wilayah baru atau imigrasi. Pemencaran ini terdiri dari 2 bentuk utama, yaitu migrasi dan dispersi. Pemencaran dapat terjadi secara aktif, di mana serangga bergerak sendiri, maupun secara pasif, seperti terbawa angin atau melalui foresi atau menumpang pada individu lain, contohnya parasitoid Telenomus sp. yang menumpang pada inangnya. Pertumbuhan populasi yang paling sederhana adalah pertumbuhan eksponensial. Pada kondisi ideal tanpa faktor pembatas, populasi akan tumbuh sangat cepat mengikuti rumus dN per dt sama dengan Rn. Di sini, dN per dt menyatakan perubahan jumlah individu per satuan waktu, sedangkan R adalah laju pertumbuhan intrinsik, yaitu selisih antara laju kelahiran dan laju kematian. Semakin besar nilai R, semakin cepat populasi bertambah. Dalam kondisi lingkungan yang paling optimum, nilai R mencapai maksimum yang disebut potensi biotik. Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan eksponensial seperti ini jarang terjadi di alam karena banyak faktor pembatas seperti ketersediaan makanan, cuaca, predator, dan penyakit. Berbeda dengan pertumbuhan eksponensial yang tidak terbatas, di alam nyata pertumbuhan populasi biasanya mengikuti pola logistik atau sigmoid. Pada model ini, pertumbuhan awalnya cepat seperti eksponensial, namun semakin melambat ketika mendekati daya dukung lingkungan atau kapasitas K. Rumusnya adalah dN per dt sama dengan Rn dikali K min N dibagi K.
Melambatnya pertumbuhan ini disebabkan oleh resistensi lingkungan, yaitu keterbatasan makanan, ruang, persaingan, musuh alami, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Kelimpahan populasi yang stabil terjadi ketika tercapai keseimbangan antara potensi biotik spesies dengan resistensi lingkungan. Setelah mencapai daya dukung lingkungan pada pola pertumbuhan logistik, populasi hama di alam tidak tetap stabil secara konstan. Populasi biasanya mengalami fluktuasi, yaitu naik dan turun di sekitar garis keseimbangan. Pada awal waktu terjadi pertumbuhan positif yang cepat, kemudian muncul fluktuasi di sekitar daya dukung lingkungan, dan dapat mengalami pertumbuhan negatif hingga kepunahan lokal jika kondisi semakin buruk. Fenomena fluktuasi ini menunjukkan bahwa di alam nyata terdapat mekanisme pengaturan populasi yang bekerja, sehingga populasi tidak terus-menerus meledak maupun punah secara mendadak. Agar populasi tidak terus berfluktuasi secara ekstrim, alam memiliki mekanisme pengaturan populasi. Mekanisme ini dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, faktor tak terpaut kerapatan atau density independent. Faktor ini bekerja tanpa tergantung pada kepadatan populasi, biasanya berupa faktor abiotik seperti cuaca ekstrim dan bencana alam. Kedua, faktor terpaut kerapatan atau density dependent. Faktor ini semakin kuat pengaruhnya ketika populasi semakin padat. Contohnya faktor biotik seperti keterbatasan makanan, kompetisi antar individu, dan serangan musuh alami. Salah satu contoh faktor tak terpaut kerapatan adalah mortalitas yang disebabkan oleh faktor abiotik. Pada grafik ini terlihat bahwa persentase mortalitas tetap konstan meskipun kepadatan atau kelimpahan populasi bertambah. Baik populasi berjumlah 10, 20, 30, maupun 50 individu, persentase kematiannya sama, yaitu 50%. Artinya, faktor tak terpaut kerapatan seperti cuaca buruk, suhu ekstrim, atau banjir dapat membunuh individu dalam persentase yang sama, terlepas dari seberapa padat populasinya. Berbeda dengan faktor tak terpaut kerapatan, faktor terpaut kerapatan pengaruhnya semakin kuat seiring dengan meningkatnya kepadatan populasi. Pada grafik ini terlihat bahwa ketika kelimpahan populasi bertambah, persentase mortalitas meningkat tajam karena persaingan, kelangkaan makanan, dan serangan musuh alami semakin intens. Sebaliknya, laju kelahiran justru menurun karena individu semakin sulit mendapatkan sumber daya untuk bereproduksi. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengatur alami yang mencegah populasi tumbuh tanpa batas, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Di alam, kelimpahan populasi hama tidak pernah stabil secara mutlak, melainkan berfluktuasi dari waktu ke waktu mengikuti musim. Populasi ini bergerak naik turun di antara batas atas dan batas bawah. Batas atasnya adalah daya dukung lingkungan, K. Sedangkan rata-rata kepadatan populasi dalam jangka waktu lama, tanpa intervensi manusia, disebut posisi kesetimbangan umum, PKU. Fluktuasi ini terjadi sebagai akibat dari interaksi antara faktor tak terpaut kerapatan dan faktor terpaut kerapatan yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga populasi hama tetap berada dalam keseimbangan dinamis di alam. Demikian materi mengenai dinamika populasi hama tanaman. Dapat kita simpulkan bahwa populasi hama tanaman tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh natalitas, mortalitas, pemencaran, serta interaksi antara potensi biotik dan resistensi lingkungan. Populasi ini bersifat dinamis, selalu berfluktuasi, dan dikendalikan oleh berbagai faktor alami sehingga tidak meledak tanpa batas. Memahami dinamika populasi hama sangat penting untuk mendukung pengelolaan hama tanaman yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.